Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita ketemu lagi di podcast Kala Lili. Kala Lili Lovers, malam hari ini kembali bersama saya Aisonda dan my partner Mr. Slap. Selamat malam semua. Oke, dan malam hari ini kita ada tamu spesial. Guest star kita malam hari ini adalah Bapak Amin Hartoni. Kasih tepuk tangan. Selamat malam Pak Amin. Assalamualaikum. Mbak Ayu. Iya. Mr. Slap. Mr. Slap, keren sekarang ya. Selamat malam Kala Lili Lovers. Oke, terima kasih malam hari ini sudah berkenan rawuh di sini di studio podcast Kala Lili, di mana di sini nanti akan banyak sekali informasi yang kita berikan untuk mengedukasi masyarakat. Ayo, Oke, kalau kita melihat Islam. Pak Amin itu Iya. wajahnya cerah sekali. Ceria. Ya. Senyum Boleh nih terus. kita tebak-tebakan. Boleh. Beliau ahli apa sih? Hari apa ya? Sulap. Kalau senyum harusnya humor sebenarnya. Sulap atau Sulap. apa ya? Stand up comedy. Oh, iya, keren. Tapi Iya. sebenarnya beliau ini public speakingnya keren karena di samping pekerjaannya yang luar biasa, Iya. backgroundnya yang luar biasa, dan how to say ke teman, ke saudara, ke orang yang berhadapan bersamanya itu nyaman, Betul. senyum Iya. terus. Wajahnya fotogenik Iya. ya. Malah pun senyum. Iya. Kalau kita kan karjenik, artinya di samping mobil jadi kelihatan cakep. Weh. Kalau beliau itu fotogenik. Oke, dan malam hari ini kita bersama Bapak Amin Hartoni. Beliau ini adalah Professional Development Coordinator. Kemudian kalau saya sebutkan banyak sekali. Nah, ini nanti mungkin sambil jalan nanti bisa ya, karena Mr. Slam yang sering mendampingi beliau. Dan malam hari ini bersama Bapak Amin Hartoni kita akan berbicara tentang what is the majors of study after high school. Jadi setelah lulus SMA mau mengambil jurusan apa sih? Mau kuliah di jurusan apa gitu kan? Atau mungkin visibilnya mau ngapain? Itu saya dulu. Iya kan? Saya mau ngapain ya? Iya, mau ngapain gitu ya. Oke, silakan Pak Amin, mungkin malam hari ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan seputar itu. Sebenarnya anak-anak seperti apa sih? Iya. Monggo. Selamat malam Kala Lili Lovers sekali lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga pertemuan malam ini membawa berkah, membawa manfaat untuk adik-adik generasi muda, khusus untuk pelajar SMA yang akan menempuh ujian akhir, kemudian setelah itu akan mencari kemana sih aku akan kuliah. Jadi semoga dengan adanya informasi akan bisa dipilih jurusan yang tepat dan insya Allah akurat. Jadi what is the majors tadi Pak Ayu sudah bilang itu. Apa sih sebetulnya? Apa jurusannya harus itu kita sudah ketemu beberapa leaders ya di Indonesia gitu. Jadi kesimpulannya hanya satu, kita harus what is demand, what is the demand and challenges. Jadi apa kira-kira pasar dan tantangan Indonesia ke depan gitu. Itulah kira-kira itu. Apalah. Nah, di sini kita akan membicarakan hal itu. Kira-kira gitu Mbak Ayu. Oke, siap, luar biasa. Jadi ketika lulus sekolah, memang terkadang itu yang menjadi dilema, bimbang. Saya sebenarnya mau masuk ke jurusan apa. Nah, mungkin di sini nanti akan sedikit dibantu untuk menyesuaikan ya. Mungkin kita itu harusnya mengambil jurusan apa begitu ya Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Amin untuk mengenai ya. Baik, untuk awalnya, jadi apa sih kita kira tantangan Indonesia ke depan dengan naiknya penduduk? Pada saat saya kecil dulu saya ingat 115 juta. Sekarang itu sudah 270 juta penduduk Indonesia. Jadi makin lama akan makin banyak. Jadi tantangan ke depan pasti satu, papan, pangan. Nah, kebetulan saya bergerak di energi, ya energi. Energi ke depan ini yang akan tantangan yang ke depan. Jadi itu kira-kira Mbak Ayu, kalau kita bicara masalah energi, kita harus melihat ke river, ke bukan hanya ke dalam internasional maupun nasional. Saya referensinya banyak. Kita bisa ke World Bank, ya. Kita bisa ke Boston Consulting Group yang sering saya ketemu dengan Profesor Alec Dolia.
Kemudian Peter Johansson, saya sudah ketemu dengan beliau, dia juga World Bank, juga dengan PricewaterhouseCoopers kita juga ketemu. Nah, untuk referensi malam ini saya akan mengambil dari IRENA, dari International Renewable Energy Agency. Jadi data-data itu yang akan kami presentasikan, diinformasikan kepada anak muda, calon-calon pemimpin masa depan. Jadi dari IRENA kita bisa melihat bahwa Indonesia Energy Consumption dari mulai 2010 sampai 2014 itu ada kenaikan sampai 65%. Jadi itu sampai 2014 sampai 2030 akan ada kenaikan sampai 85% lagi. Bayangkan itu kenaikannya random. Jadi dengan adanya kondisi sekarang, pandemi maupun dengan akhirnya resesi ekonomi menurun, akan menurun sedikit tapi tidak akan lebih jauh dari antara angka-angka itu, sekitar 65-85% kenaikannya. Jadi itu kira-kira, jadi betapa besar kenaikan itu, sektor mana saja. Kalau kita minta energi berarti ada transportasi, building, dan ada transportasi dan industri. Industri dan produksi akan luar biasa, bisa sampai 2 kali lipat di situ. Saya rasa itu untuk pemakaian energi. Nah, ini boleh ya kita bertanya ini, bagaimana sih atau apa sih energi dan kondisi energi Indonesia saat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi dari mana energi Indonesia? Selama ini kita suplai energi itu jadi ada beberapa hal, 4 yang pokok. Yang pertama kita itu minyak bumi. Jadi pemakaian minyak bumi dari 2010 sampai 2014 itu sekitar 40% konsumsi energi itu disuplai dari minyak bumi. Nanti mulai tahun ke depan ini pemerintah sudah mencanangkan untuk diturunkan menjadi 30 dan 20 sampai nanti 2050 untuk menjadi 20%. Jadi kemudian apalagi selain minyak bumi ada natural gas. Natural gas itu kita bisa naik sekarang jadi 30-an% sekitar. Lainnya ada coal ya, kemudian ada bioenergi, bioenergi modern sekarang itu ada energy mix itu. Jadi itu kira-kira sekarang suplai energinya. Minyak bumi ini kita nggak bisa lari dari minyak bumi karena akan menjadi peran sangat penting di situ. Minyak bumi kita mengalami produksi yang paling tinggi itu tahun sekitar 80-an bisa sampai 1,6 juta barrel per hari produksi minyak bumi kita. Kemudian turun. Nah pada saat itu kita menjadi anggota OPEC. Apa itu OPEC? Kita itu pengekspor minyak. Jadi kita bisa minyak karena konsumsi pada saat itu kita masih sepertiganya dari produksi. Jadi kita masih masih banyak sekali sebenarnya. Tapi mulai tahun 2002 itu kita balance. Jadi antara konsumsi dan produksi menurun. Jadi tahun 2002, disitulah kita keluar dari OPEC. Sekarang kondisi sekarang produksi sekitar 800.000 barrel, pemakaian 2014 masih 1,6, malah sekarang mungkin sudah di atas 1,7-1,8 juta barrel per hari. Kira-kira itu. Jadi itu kira-kira Mbak Ayu. Oke Pak Amin, luar biasa sekali informasi malam hari ini. Dan boleh saya tanya lagi nih, dari jurusan apa saja sih permintaan dari sekitar berapa ya, 45 posisi? Karena saat ini sangat penting untuk adik-adik yang mungkin masih di SMA untuk mengambil jurusan apa kuliah nanti. Ini kan jadi pertimbangan nih, kira-kira sebenarnya nanti saya bisa masuk di mana sih ya dengan pertimbangan jurusan kuliah nanti. Ya, ini mungkin saya rasa sangat penting ya untuk generasi muda adik kita yang masih di SMA. Jadi kira-kira jurusan apa berdasarkan tadi Mbak Ayu ada 45 sekitar posisi ya, baik international oil company maupun national. Pertamina itu mirip-mirip saja, dan bahkan itu bukan hanya di Indonesia Mbak Ayu, itu bisa di luar Indonesia, di Malaysia, di Vietnam, bahkan di Middle East, di mana posisinya akan sama karena itu memang jabatan-jabatan yang dibutuhkan untuk di field. Nah, dari data itu kemarin saya lihat di media yang mereka itu ada pas teknik lah ya, karena teknik. Jadi jurusan teknik itu sangat dibutuhkan di situ, mulai dari teknik elektro, mesin, fisika, kemudian ada teknik industri segala macam itu ada. Kemudian juga ada teknik lingkungan segala macam teknik. Kemudian ada hal yang subsurface nih, yang mempelajari bawah tanah kita, itu geologi ya gitu. Kemudian ya dari situ juga ada
geografi, ya, geofisik itu ada. Kemudian ada teknik tambang, teknik perminyakan. Nah ini karena ini core-nya teknik perminyakan. Kira-kira itu. Kemudian jabatan-jabatan ya, jabatan-jabatan yang sudah supervisor, sebagai manajerial pasti itu ada plusnya. Jadi selain lulusan itu harus ada tambahan ke manajemen, bisnis segala macam. Makanya untuk anak-anak yang punya rezeki lebih, punya kesempatan lebih setelah selesai sarjana teknik, sarjana apa saja, itu usahakan ngambil multi talent, multi disiplin ilmu. Jadi ada S2-nya memakai bisnis maupun ini. Karena di situ jabatan-jabatannya itu sudah bukan hanya ke lapangan, tapi itu ke arah manajerial maupun apa. Jadi itu kira-kira tadi ada teknik ya, itu di mana itu dekat sini ada. Ya, katakan di UGM, di UPN, di Unsur, ya, di Undip itu teknik juga ada, itu teknik kimia ya, tekniknya itu tadi juga ada. Jadi teknik-teknik itu dan jurusan-jurusan itu tadi. Tapi yang subsurface atau kebumian itu sangat ditomain karena memang itu untuk bawah tanah. Kira-kira itu baik, semoga bisa sebagai guide untuk adik-adik kita yang masih di SMA untuk memilih kira-kira mau kuliah jurusan apa di bidang energi. Ini mungkin kita sedikit pengen tahu juga ya, rencananya pemerintah gitu ya, Mister. Tapi mungkin sebelum itu, mungkin apa itu pengetahuan kita? Kira-kira cadangan minyak bumi kita gimana, Pak Amin? Kan terkenal nih Indonesia kaya, ya kan? Dulu penjajah datang dari Indonesia kaya. Mang, Pak Amin dari orang energi nih, ahlinya energi, kira-kira gimana? Cadangan minyak bumi kita itu luar biasa ya. Saat ini kita memproduksi minyak dari tahun 70-an sampai 2014-2015 kita itu bisa mencatat sampai sekitar 87 MSTB, M itu miliar stock tank barrel istilahnya. Nah sampai saat ini kita sudah bisa mengambil ya, karena minyak itu nggak bisa diambil semuanya. Jadi kita masih ada bisa diambil, dan itu minyak yang diketemukan. Jadi yang diketemukan saja sekarang masih ada dan berproduksi sampai 800.000 barrel per hari. Yang belum diketemukan itu masih lebih banyak. Masih yang sekarang itu dari 15 blok kira-kira itu 40% dari cadangan yang ada diperkirakan masih ada 60% lagi yang belum diketahui. Belum tersentuh juga? Belum tersentuh, itu kebanyakan ada di Indonesia Timur. Indonesia Timur bagian laut, jadi nanti minyak buminya diambil di laut, ada yang laut dangkal, laut sedang, laut dalam. Nah ini akan memerlukan teknologi canggih, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini nanti untuk masa depan generasi kita. Jadi itu. Nah ini itu mungkin baru minyak buminya ya. Padahal masih ada lagi, ada gas, ada gas-gas yang lain yang besar. Udah mulai dapat bocoran nih. Artinya ada peluang ke depan. Nah, untuk yang mungkin sedang bingung saya harus ke jurusan mana, kayaknya ini juga cocok ya. Nah ini untuk ke depan energi ini, nah siapa atau departemen mana sih yang membidangi energi ini? Di Indonesia kita di situ jelas ada Kementerian ISDM ya, energi berdaya mineral. Nah di bawah itu energi yang untuk perencanaan segala macam itu ada pakar-pakar atau perkumpulan para pakar di bawah DEN, jadi Dewan Energi Nasional. Nah itu ke Presiden, sekarang di bawah Kementerian ISDM gitu. Ada para pakar di situ sudah memprediksi pemakaian dan dari mana nanti itu. Dan itu sudah dituangkan dalam peraturan pemerintah. Kalau nggak salah yang terakhir itu peraturan 79 kalau nggak salah di tahun 2014. Itu ada peraturan, jadi roadmap-nya energi itu sudah ada. Contohnya untuk sekarang kan minyak bumi ya, masih jadi primadona. Kemudian di coal dan gas itu masih tinggi. Minyak bumi akan merendah, jadi dari mulai 20, 40, nanti dari 40, 30, kemudian 20, nanti sampai 2025. Sekarang target masih sekitar 30. Nah, akan digantikan kemana itu? Nanti akan dengan renewable energy. Renewable energy banyak sekali di situ. Kita juga punya yang luar biasa potensinya. Itu ada yang mulai 2010 itu baru 3% yang dimanfaatkan, bayangkan, baru 3%. Kemudian 2025 itu akan bisa 23%. Nah ini sudah dekat 2025 Mbak Ayu. Mungkin sekarang sekitar 15 menuju ke 20-an.
kemudian nanti renewable energy akan bisa sampai 30% nanti 2050. Jadi inilah rencana-rencana pemerintah yang dikoordinasi, yang dibuat oleh DEN dan menjadikan peraturan pemerintah. Inilah roadmap yang selalu diikutin. Jadi kapan minyaknya dengan penurunan segala macam, kapan energi lainnya akan naik. Mungkin itu jadi peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Sampai hafal peraturan. Aku udah ahlinya. Iya, setiap hari mentaati bagaimana energi ini bisa termanfaatkan dengan baik. Betul sekali, Mr. Slam. Iya. Nah, ini kan di situasi pandemi saat ini kan apa ya, harga minyak kan naik turun ya. Nah, bagaimana kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tenaga energi, untuk industri energi gitu? Memang energi itu menjadi kadang-kadang sokok guru perekonomian, bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Naik turunnya harga energi itu akan bisa melambat dan mempercepat ekonomi. Kondisi sekarang bukan hanya masalah pandemik ini, Mbak. Karena pandemik orang tinggal di rumah, orang tidak jalan, jadi di jalan juga lenggang, industri lenggang, makanya pemakaian turun. Pemakaian turun itu akan melambat sektor energi. Yang lebih parah lagi sekarang harga minyak ya, harga minyak fluktuatif, dan sekarang sejak tahun 2014 akhir itu harga minyak yang dari 100 lebih dolar per barrel drop menjadi 20. Bayangkan, artinya apa? Untuk mengambil minyak dari dalam bumi sampai dimanfaatkan sampai di atas surface itu lebih mahal dibandingkan harga minyak bumi di pasaran. Nah, ini karena apa? Karena adanya supply demand, supply-nya jauh lebih banyak daripada demand, sehingga harga drop, ekonomi turun. Makanya disitulah banyak perusahaan tidak beraktivitas. Kemudian tenaga kerja dampaknya pasti itu, karena bagaimana cost yang akan dampaknya ke situ. Nah, dari kebetulan saya menjabat organisasi profesional Society Petroleum Engineer selama 2 tahun periode, kami punya akses untuk mencari data-data ini. Jadi dari 2010 sampai 2014 kalau nggak salah, itu tenaga kerja ya. Jadi seluruh dunia kita ada, karena kita ada members ya, profesional maupun non profesional, student dan segala macam kita ada. Yang profesional itu turun, Pak. Jadi tenaga kerja energi khusus untuk perminyakan itu drop. Biasanya kita merekrut umur sekitar 25 sampai 35 sampai 50, kemudian umur 35 sampai 60. Jadi umur 35 sampai 50 ke atas dulu itu 60%, tahun 2000 kalau saat ini sudah drop kebalik. Jadi kebanyakan mereka keluar dari industri energi diganti dengan yang profesional. Jadi umur kira 25 sampai umur 35, 45. Yang dulu 40%, sekarang yang profesional naik jadi 60%. Artinya apa? Slow ada di situ, ada cara crew change, kita bilang crew change. Nah, apa itu message-nya? Message-nya siapa? Key pasar untuk sekarang itu anak muda, yang profesional. Itulah sekarang jadi center di perminyakan. Jadi yang profesional antara 25 sampai 45. Kira-kira itu, Mbak. Ada crew change kita menyebutnya. Kita perlu mendaftar? Kita kan lulus SMA. Nah, real atau nyatanya sih kebutuhan tenaga kerja di bidang energi itu berapa sih? Itu tergantung ya dari aktivitas, harga energi, segala konsumsi segala macam. Jadi itu tergantung sekali dengan aktivitasnya. Nah, salah satu contoh dengan kondisi kayak gini di Indonesia itu banyak sekali kalau kita bicara energi khusus untuk minyak, karena minyak akan sangat penting di situ. Yang tadi mungkin akan diturunkan karena kita itu kalau nggak salah sudah mengimpor ya tadi yang saya menginformasikan bahwa kita produksi cuma 800 barel, konsumsinya 1,6 bahkan mungkin 1,8 juta barel. Artinya apa? Kita itu kira-kira rata-rata sampai 800.000 barel per hari impor. Jadi itulah cadangan devisa kita itu banyak dibayar di situ. Nah, kondisi saat ini perusahaan-perusahaan itu sebagian
yang sudah selesai masa kontrak diambil oleh pemerintah, sekarang diambil oleh Pertamina. Jadi walaupun bagaimana ada di situ, lapangannya ada, potensi kedepannya masih 60% itu cadangan segala masih ada. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan ini dalam proses juga, contohnya saja yang internasional yang ada dulu ya, yang di Indonesia itu ada BP, ada Total, Chevron, ExxonMobil, ada Shell, kemudian jasanya itu ada Schlumberger, ada Halliburton, ada Baker Hughes, jadi banyak perusahaan internasional. Yang sekarang existing ya, yang masih ada Chevron contohnya, itu kalau nggak salah yang paling update, yang kalau tadi Mbak Ayu menanyakan bagaimana kondisinya, itu ada di koran kalau nggak salah pengumuman rekrutmen. Jadi masih ada, artinya apa? Industri masih hidup dan masih banyak kesempatan di situ. Mungkin itu, Mbak. Oke, Mr. Slam mungkin ada yang mau ditanyakan? Artinya kalau sekilas melihat peluang-peluang anak-anak SMA kita sebenarnya masih besar. Insya Allah masih ya, karena energi selalu dibutuhkan dan itu ada. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan kita ketika mau lulus sekolah, lulus SMA, kemudian mau masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Betul. Nah, mungkin itu menjadi salah satu Pertimbangan kan? pertimbangan. Ya, itu baru minyak tadi ya. Apalagi tadi renewable energy yang saya bilang, yang dari 23% akan menjadi sampai 40%. Di situ bukan, di situ nanti ada energi lainnya ya, energi lainnya yang pasti akan boom di situ. Contohnya yang paling dekat geothermal. Geothermal itu kita besar sekali itu ya. 29 gigawatt kapasitas reserve-nya. Itu terbesar di dunia. Mungkin lain waktu ada kesempatan akan membahas Boleh itu. kita Iya, bongkar. itu juga besar lagi, sekarang lagi boom, itu membutuhkan tenaga kerja profesional juga. Gitu. Dan geothermal tidak jauh dari studio kita ya. Ada di sini. Benar. Gitu ya. Ada. Sekitar sini gitu ya. Benar sekali. Nah, ini Bapak Amin Hartoni ini kan sudah banyak berjumpa dan berkomunikasi dengan para CEO, leaders di Indonesia. Nah, apa sih kira-kira pesan mereka untuk anak muda Indonesia? Banyak sekali, kebetulan saya kembali lagi pernah menjadi chairman di Society Petroleum Engineers, yaitu organisasi profesional di bidang itu. Jadi saya punya akses ketemu dengan beliau-beliau. Saya ketemu dengan Ibu Christina Fishery, itu Presiden Direkturnya British Petroleum Asia Pasifik Indonesia. Kemudian kita juga ketemu dengan Pak Amin Sunaryadi. Di situ pada saat itu dia Kepala SKK Migas. Jadi ini perwakilan pemerintah yang menggalang. Jadi seluruh perusahaan minyak itu dikoordinir pemerintah lewat SKK Migas. Gitu. Kemudian kita juga ketemu Direktur Pertamina. Kita bisa menanyakan leaders. Kita ketemu dengan direkturnya GE, General Electric, di bidang oil and gas, salah bersih President Directors. Kemudian saya di situ dulu, dan saya ketemu leaders, banyak sekali message. Kita selalu menanyakan message ke mereka, apa yang harus disampaikan ke generasi muda. Jadi kami rangkum itu ada 5, Mbak Ayu, ada 6, Mbak Ayu. Jadi salah satunya tadi judul dari ini, kapan kita sekolah, bagaimana kita learning, kita study itu ya harus sesuai dengan demand dan challenge itu. Jadi itu salah satunya. Jadi tadi saya kembali lagi ke perusahaan-perusahaan tadi yang paling akhir aja kalau nggak salah bulan Juni itu Chevron. Chevron itu dia kalau nggak salah di koran, di media, membuka peluang pekerjaan ya kalau nggak salah. Di rekrutmen. Di Chevron itu untuk di lapangan di Riau kalau nggak salah itu ada 43 kesempatan lapangan kerja di situ. Mulai dari operator, mulai dari engineer, subsurface maupun surface, dari mulai hulu sampai hilir itu ada 45 peluang di situ, jabatan. Dan situ bisa yang non teknik dan teknik. Kalau saya lihat ada sekitar 30-an% itu non teknis. Jadi itu ada tenaga ekonomi, ada yang lain-lain, environment segala macam. Dan ini kesempatan untuk anak-anak IPS ya. Jadi bukan hanya IPS, IPA energi kebanyakan IPA, tapi karena ini perusahaan energi 70% itu kesempatannya untuk IPA. Dan itu bukan hanya Chevron,
Karena Pertamina pun yang di Cepu bulan April itu juga hal yang sama. Ada Open mencari recruitment gitu ya? rekrutmen, itu juga ada 43 bidang. Artinya apa? Sekitar 40-45 lah itu kesempatan bidang untuk masing-masing perusahaan ini. Jadi itu kira-kira. Karena begini Mbak Ayu, ini kan sudah disampaikan peluangnya banyak, ya kan? Namun kan untuk mendapatkan peluang itu tentu dibutuhkan bekal yang kuat. Mungkin betul sekali. di episode berikutnya, nah kita kepengen nih Tipsnya. mendengar dari Pak Amin, kira-kira generasi muda seperti apa sih yang dibutuhkan perusahaan tadi? Kan tentu saja bukan sekedar lulus, kemudian seperti ini, tapi mungkin ada syarat minimal. Benar Mungkin sekali. next time ya, Oke. kita undang lagi beliau. Makanya jangan lupa untuk follow Instagram Kalalili, CALLALILY. Kemudian jangan lupa tonton, like, subscribe juga YouTube Kalalili, Kalalili Official. Jangan lupa follow Instagram kita juga, saya Ayu Sonda, Ayu_Sonda, dan juga Mr. Slam. Dan ini Mr. Aha, Bapak Amin Hartoni, ini terkenalnya Mr. Aha soalnya. Oke, terima kasih rawuhnya Bapak Amin Hartoni. Terima kasih. Dan Terima kasih. Sudah bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, salam sukses. Luar Iya, biasa. dan ini Pak Amin nanti reguler ya, kita akan sering ngobrol Insya untuk Allah, mengedukasi generasi muda. Insya Allah. Terima kasih, saya Ayu Sonda. Saya Mr. Slam. Kemudian Bapak Amin Hartoni, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalalili Mandiri Sejahtera.